Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di channel YouTube MZT Malang Raya dalam kajian fikih ilmu mawaris. Pada video kali ini kita akan membahas pertanyaan yang masuk dari pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya yang disampaikan melalui nomor admin, yang mana kejadian yang dialami oleh salah satu keluarga pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya menyampaikan bahwasanya di salah satu keluarganya atau familinya ada seorang ibu yang meninggal. Dari satu keluarga ini, setelah dicek dari bahwasanya dikontrol dan dilihat, setelah istri ataupun ibu ini meninggal, dari sekian saudara dan famili yang ada, ternyata yang mendapat warisan ataupun yang menjadi ahli waris di situ hanya ada suami, 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Di sini berarti keluarga yang lain atau famili yang lain tidak mendapatkan warisan. Maka ketika istri ataupun ibu ini meninggal, ahli warisnya ada suami, 2 anak perempuan, dan 2 anak laki-laki. Berapakah bagian yang akan mereka dapatkan, dan sekaligus gambaran daripada berapakah nominal uang yang akan mereka dapatkan. Mari kita pelajari kasus ini bersama-sama atas izin dari beliau yang telah menyampaikan pertanyaan ini. Akan kita bahas fakta realita yang ada di tengah-tengah kita, dan mari kita hitung bersama-sama untuk mempraktekkan ilmu yang sudah kita pelajari. Dari pertanyaan yang masuk, yaitu ketika ibu ataupun istri ini meninggal, ahli waris yang ada suami, 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Berapakah bagian yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris? Mari kita praktekkan ilmu kita. Suami mendapatkan bagiannya berapa? 1/4. 1/4 karena ada far'un waris, anak, cucu, keturunan. 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Maka ketika ada anak perempuan dan anak laki-laki satu sederajat ini, maka mereka seluruhnya mendapatkan asobah ataupun sisa. Kalau sudah ada satu penyebut di sini hanyalah 4, maka kita tulis 4 sebagai aslul mas'alah. 4 aslul mas'alah di sini. Kita hitung bagian suami, 4 dibagi 4, 1, dan 1 kali 1 sama dengan 1. Berapa sisa yang ada? Sisa yang ada adalah 3. Kita berikan seluruhnya 3 ini kepada 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Nah, sudah kita dapatkan 1 dan 3. Suami 1 mudah cara membaginya. Dia langsung mengambil seluruh 1 bagian warisan ini. Adapun 3 bagian warisan ini, bagaimanakah cara membagi kepada untuk 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki? Sedangkan kita memiliki rumus ataupun kaidah, 1 bagian anak perempuan adalah 2 kali lipat anak laki-laki, ataupun 2 bagian anak perempuan adalah 1 bagian anak laki-laki. Setelah itu bagaimana cara penghitungannya? Inilah yang disebut dengan mas'alatul inkisar yang akan kita bahas di video yang akan datang. Permasalahan inkisar yaitu adalah ketika 1 derajat ataupun 1 ahli waris yang mana anak laki-laki itu jumlahnya lebih dari 1, 2, ataupun 3, ataupun 4, dan seterusnya. Bagaimanakah cara menghitungnya? Kita juga memiliki kaidah dan kita buat rumus agar lebih mudah, bahwasanya setiap perempuan memiliki 1 kepala dan laki-laki memiliki 2 kepala. Maka kita memiliki 2 perempuan, ada 2 kepala. Kalau kita memiliki 2 laki-laki di sini, 2 anak laki-laki, maka berarti jumlah kepala mereka adalah 4. Maka kita memiliki 2
dua anggota keluarga yang berjumlah ini, dua anak perempuan dan dua anak laki-laki, kita anggap ada 6 kepala. 2 kepala dari 2 anak perempuan dan 4 kepala dari 2 anak laki-laki. Maka 6 kita kalikan dengan aslul masalah. 6 kita kalikan dengan aslul masalah. Dari mana 6? Yaitu tadi jumlah kepala dari masing-masing ahli waris yang berjumlah lebih dari 1. 4 kepala dari 2 anak laki-laki dan 2 kepala dari 2 anak perempuan. Maka 4 dikalikan 6 hasilnya sama dengan 24. Begitu juga di bawahnya. Bagian real suami 1 kita kalikan 6. 1 dikali 6 adalah 6. Dan 3 bagian asobah anak perempuan dan anak laki-laki, 3 kita kalikan 6 juga sama dengan 18. 18 ditambah 6 sama dengan 24. Pas. Selanjutnya bagaimana cara kita menghitung bagian untuk memberikan masing-masing 1 bagian kepada 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki ini? Berapakah bagian mereka masing-masingnya? Caranya adalah setiap anak ini, setiap 1 kepala dibagi, kita jumlahkan dan dibagi dengan 18 ini. Karena di sini ada 6 kepala, maka 18 dibagi dengan 6. 18 dibagi 6 sama dengan 3. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Maka 1 kepala mendapatkan 3 bagiannya. Maka setiap 1 anak perempuan mendapatkan 3 dan 1 anak perempuan mendapatkan 3. Maka 2 anak perempuan ini sama dengan mendapatkan 6. Dan 1 anak laki-laki, karena hitungannya dia memiliki 2 kepala, maka 1 anak laki-laki mendapatkan 6. Karena 2 kepala, 3 ditambah 3 sama dengan 6. Dan 1 anak laki-lakinya lagi mendapatkan 6. Karena 2 anak laki-laki, maka mereka mendapatkan 12. 1 anak laki-laki mendapatkan 6 dan 1 anak perempuan mendapatkan 3. Maka sesuai dengan kaidah dari firman Allah Ta'ala, lidzakari mithlu hadzil unsayain, bagian 1 anak laki-laki adalah 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. 1 bagian anak perempuan 3, 2 kali lipatnya adalah 6. Itulah bagian anak laki-laki. Maka kita dapatkan hasil dari pembagian warisan ini dari 24 aslul masalah, 6 untuk suami, 3 untuk anak 1 perempuan, 3 untuk anak 1 anak perempuan, 6 untuk 1 anak laki-laki, dan 6 untuk 1 anak laki-laki. Jikalau kita hitungkan dari jumlah harta, misal ibu tadi meninggalkan harta 24 juta, maka setiap per 1 bagiannya adalah 24 juta dibagi 24 sama dengan 1 juta rupiah. Maka bagian suami berapa dia dapatkan? 1 juta dikali 6 adalah 6 juta. Dan 1 anak perempuan bagiannya adalah 3, maka 1 juta dikalikan 3 sama dengan 3 juta. Dan 1 anak perempuannya lagi, anak perempuan yang kedua mendapatkan 1 juta dikali 3 sama dengan 3 juta rupiah. Dan 1 anak laki-laki yang ketiga, 1 juta dikalikan 6 sama dengan 6 juta. Dan 1 juta dikalikan 6 bagian anak laki-laki yang keempat, atau anak yang keempat, anak laki-laki yang kedua, yaitu 6 juta. Jika kita kalkulasikan, kita jumlahkan 6 juta ditambah 6 juta, 12 juta, ditambah 3 juta, 15 juta, 15 juta ditambah 3, 18 juta, 18 juta ditambah 6 juta sama dengan 24 juta. Maka itulah penghitungan ataupun cara mencari membagi harta warisan sesuai dengan syariat Islam. Begitulah kiranya penghitungan harta warisan
yang ditinggalkan oleh ibu dan yang akan diwarisi oleh suami, 2 anak perempuannya dan 2 anak laki-lakinya. Jadi di dalam ilmu fikih mawaris tidak mengenal istilah anak pertama ataupun anak kedua, kakak ataupun adik, tetapi seluruh saudara, anak pertama ataupun anak kedua dianggap sama. Tidak ada istilah yang tua mendapat lebih banyak dan yang kecil mendapat lebih sedikit. Tetapi tolak ukur dalam warisan ilmu syariat Islam adalah sebagai laki-laki dan perempuan. Ketika anak laki-laki, bagian kaidah langsung dari firman Allah Subhanahu wa taala adalah setiap anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Meskipun anak laki-laki tersebut statusnya adalah adik ataupun anak terakhir dan kakak-kakaknya adalah saudari perempuan. Maka di sini sekali lagi kami ulangi, tidak ada istilah kakak ataupun adik dalam istilah pembagian warisan syariat Islam. Sekali lagi kami sampaikan kepada segenap pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, jikalau ada pertanyaan ingin disampaikan, nomor channel admin ini ataupun bisa disampaikan lewat kolom komentar akan selalu terbuka untuk Anda semua. Apabila ingin menanyakan kasus yang ada yang berkaitan dengan warisan ataupun wasiat ataupun hal-hal yang lainnya berkaitan dengan fikih, ibadah dan lain-lainnya kesehariannya, muamalah dan lain-lainnya, silakan disampaikan di kolom komentar di video yang Anda lihat ataupun lewat nomor admin yang tertera di bawah video ini. Berikut kiranya yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu musta'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.